Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang asking and giving information about a person capability, atau bertanya dan memberikan informasi tentang apa yang seseorang bisa lakukan. Untuk menyatakan kemampuan seseorang itu, kita bisa menggunakan can dan to be, is, are ditambah able to. Sekarang akan saya berikan contohnya. Kalimatnya bisa dibagi menjadi 3 bagian: deklaratif atau kalimat positif, interrogatif atau kalimat tanya, dan negative sentence atau kalimat negatif, kalimat yang membantah. Untuk membuat kalimat positif, kita pakai subjek, tambah can dan verb 1. Nah, subjek itu ada I, you, they, we, she, he, dan it. Nah, subjek ini kita masukkan ke dalam kalimatnya, ditambah can dan verb bentuk pertama dasar. Misalnya, I can swim. Saya bisa berenang. Atau you can cook. Kamu bisa memasak. Atau they can run fast. Mereka bisa berlari dengan cepat. Nah, jadi kata kerjanya tidak ditambah apapun, tapi hanya kata kerja dasar. Untuk kalimat bertanya atau interrogative sentence atau question sentence, can-nya kita taruh di depan, baru subjek, kemudian baru verb 1. Jangan lupa tanda tanya. Contohnya, kita akan meletakkan can we go. Jadi can-nya di setelah sebelum subjek. Kalau sebelumnya kan can-nya setelah subjek. Bisa dipahami kan? Ataupun bisa kita berikan satu contoh lagi. Can she write a novel? Jadi dia can dulu, baru subjek, kata kerja pertama, kemudian bila ada tambahan, letakkan tambahan setelahnya, baru tanda tanya. Untuk kalimat negatif, kita gunakan subjek, can ditambah not dan kata kerja bentuk pertama. Nah, contohnya, he can not drink coffee. Jadi subjek, kemudian can dan not, tambah kata kerja pertama. Bila ada tambahan keterangan selanjutnya, letakkan setelah kata kerja pertama. Salah satu contoh lagi, it can not eat meat. Jadi sama seperti itu, subjek dulu, cannot, kemudian kata kerja bentuk pertama dan keterangan bila ada. Cannot ini bisa kita tulis dalam bentuk singkat menjadi can't. Jadi can, koma di atas,
ditambah T. Jadi misalnya yang ini bisa kita tuliskan menjadi he can drink coffee. Sama, hanya penulisan cannot-nya disingkat ya, cannot menjadi can, itu saja. Nah, untuk menggunakan to be dengan able to, kita memakai subjek ditambah to be yang sesuai subjeknya, kemudian ditambah kata able to, kemudian tetap dia kata kerja bentuk pertama dasar, sama seperti yang kita pakai di can tadi. Contohnya, kalau I berarti to be-nya am. Kemudian kita tambahkan setelah to be adalah kata-kata able to. Jadi kalau menyatakan kita buat kalimat yang sama dengan yang pertama, I can swim. Bila kita menggunakan able to menjadi I am able to swim. Nah, artinya sama antara I am able to swim dengan I can swim, sama-sama menyatakan bahwa dia bisa berenang. Nah, kita berikan contoh satu lagi. Tadi kita menyebut kata you dengan you can cook. Kita ubah menjadi memakai kata-kata to be able to. Sekarang you to be yang sesuai dengan you adalah are. Berarti are able to cook. Jadi bisa kita perhatikan kata-kata to be able ini menggantikan can, ya kan? Kita perhatikan kalimatnya sama, hanya saja kata can diganti dengan to be able to. Bisa dipahami ya? Nah, untuk kalimat tanya, posisi subjek dan to be kita tukar. Kalau tadi kan subjek dulu baru to be. Nah, untuk membuat jadi kalimat tanya, to be dulu baru subjek. Contohnya, kita lihat. They, to be yang sesuai they adalah are. Are they able to run fast? Tanda tanya jangan lupa. Oke, jadi kita lakukan to be dulu, baru subjeknya, kemudian able to, baru kata kerjanya dan keterangan bila diperlukan. Kita berikan contoh lagi dengan kita ambil she. She, to be yang sesuai dengan she adalah is. Is she able to write a novel? Jadi tetap to be dulu, baru subjek, able to, kata kerja bentuk pertama, dan keterangan bila diperlukan atau bila ada. Untuk kalimat negatif atau kalimat menyanggah atau kalimat menidakkan, kita letakkan subjek to be, kemudian kita taruh not sebagai kata-kata menidakkannya, kemudian able to dan verb pertama. Contohnya, kita pakai we to be yang sesuai dengan we adalah are. Kemudian not, kata-kata able to untuk menyatakan kemampuan,
Kemudian kita kata kerjanya. Jadi we are not, ini menyatakan tidak able to go. Kita beri contoh yang lain. He yang sesuai dengan he, to be-nya adalah is not able to drink coffee. Jadi he is not able to drink coffee. Jadi he subjek, is to be-nya, not yang menyatakan tidak, able to kemampuan, drink kata kerja pertama, dan coffee adalah keterangan bila diperlukan. Ya, kita lihat yang di atas ada contoh yang sama saya berikan. Jadi kan he cannot drink coffee. Nah, dengan able to kita bisa perhatikan is not able ini, is not able to, dia menggantikan kata-kata cannot-nya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, coba kita lihat penerapannya dalam percakapan. Saya dialog 1. Benny, nah ini percakapan antara Lina dan Benny ya. Kata Lina, Benny, can you write short story in English? Nah, dan Benny menjawab, no, I cannot. Jadi kalau ditanya dengan can dan jika kita tidak bisa, kita menjawabnya no, I cannot. But I can write some sentences in English. Jadi Benny tidak bisa menuliskan cerita pendek, tapi dia bisa menuliskan beberapa kalimat. Ya. Kemudian ada dialog 2. Siti, I am sorry, I cannot come to your birthday party. Nah, jadi Siti tidak bisa datang ke pesta ulang tahunnya. Edo tidak bisa datang ke pesta ulang tahunnya Siti. Dan Siti menjawab, it's okay Edo. Dialog 3. George, are you able to do this essay alone? Nah, George, apakah kamu bisa mengerjakan essay ini, sendiri? Dan George menjawab, yes I am. I am able to do it by myself. Ya, saya bisa melakukannya sendiri. Oke. Nah, untuk tugas kali ini seperti contoh percakapan yang sudah Madam beri tadi, kalian buat 5 dialog menggunakan can. Nah, seperti contoh di dialog 1 atau dialog 2. Kemudian di 5 dialog menggunakan to be able to, seperti contoh di dialog 3. Jadi tugas kalian membuat 5 dialog menggunakan can dan 5 dialog menggunakan to be able to. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.